The Lastest ya yang paling terakhir itu dan masih berjalan sampai sekarang itu series animasi Rico the Series ya. Dan alhamdulillahnya dapat dua juara gitu. Oh, 2 juara. Juara 1 provinsi dan juara 2 nasional. Kalau misalkan sekarang itu di Indonesia banyak sekali kerjaan-kerjaan yang cukup menjanjikan, kenapa mereka gak masuk ke sekolah? Nanti bisa dibikinin Guru Gembul jadi animasi gitu. Oh bisa. Ya, ada calon presiden yang gak memiliki keahlian untuk... Saya pulang aja lah. Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan kita ada di Subaltern Speak. Jadi obrolan untuk orang-orang yang tidak terkenal. Jadi boro-boro kita menginspirasi, boro-boro kita seru-seruan, kita ngobrol antar orang-orang yang tidak terkenal. Ya, belum mungkin kan? Belum terkenal. Dan sekarang saya akan perkenalkan seorang animator yang sampai sekarang belum mencapai puncak karirnya. Makanya belum terkenal. Kang Faisal. Namanya Faisal. Ya. Nama Faisal itu nama raja. Tapi ini animator ya. Jadi raja animator. Ada raja animator. Mungkin. Kabar baik, Kang? Baik, alhamdulillah. Saya kenal beliau itu dulu waktu bikin Godzilla bisa merangkak gitu. Karena saya kan fansnya Godzilla gitu. Walaupun kemarin saya baru tahu bahwa Godzilla itu ngefans ke saya juga. Oh iya? Iya, jadi saling ngefans. Kita ngobrol hal yang lebih umum dulu, Kang. Gimana kehidupan sebagai animator? Akang dari mana, kenapa kenal dan suka dengan animator? Kemudian dari situ Akang punya penghasilan atau penghidupan dari animator. Ya. Gimana tuh Kang, ceritain Kang? Ya, kalau animator tuh kebanyakan ya mereka tuh berangkat dari hobi ya Kang. Hobi. Jadi dari hobi. Jadi dari mereka tuh pertama suka nonton film, terus suka menggambar. Nah, terus dari situ mereka pengen mempelajari lebih nih. Ini karya yang saya bikin, misal gambar yang saya bikin, gimana biar caranya bisa hidup gitu. Nah dari situ mungkin mereka tuh pada nyari-nyari nih, kayak yang saya lakukan juga kayak gitu. Jadi dari saya dulu tuh suka main PS gitu kan. Oh, ketahuan ya. Saya suka main Need for Speed dulu mah. Dari habis main Need for Speed, pulang, terus saya ngegambar gitu. Ngeliat mobil gitu kan. Digambar di kertas? Di kertas kan, di kertas. Terus apa mobil yang suka digambarnya? Itu mobil Toyota Celica dulu mah. Oh, Celica. Iya, saya juga nggak suka mobil itu. Ya dari situ kan ngegambar banyak itu berat, itu beloknya. Ada goyang gitu. Ya, terus itu dari situ saya ngegambar gitu kan sambil nonton sambil ngedengerin lagu lah gitu kan. Terus udah banyak itu Kang sketch saya mobil terus ya gini lah. Nah, habis itu kayak ngerasa kok dari sketch ini saya pengen nih ini dia bergerak gitu. Gimana sih caranya gitu kan. Nah, akhirnya saya mempelajari nih. Bukan. Saya mau pelajari nih gimana biar dari konsep ini menjadi satu kayak model gitu, ke model 3 dimensi yang bisa bebas mau diapain gitu kan, mau di ngedrift ataupun. Nah, dari situ saya coba searching nih, akhirnya nemulah satu software gitu kan, satu software yang bisa buat apa itu tiga dimensi gitu, itu namanya Blender gitu. Oh, Blender. Kayak bikinan mama itu yang bikin sambal. Blender. Jadi Blender itu kenapa namanya Blender, karena dia bisa nge-mix apapun gitu kan. Jadi dari gambar itu dia bisa bikin dari gambar ke sampai semua model lah. Jadi kayak misalkan film pun sekarang juga memakai software Blender juga. Film-film box office juga. Termasuk Spider-Man Spider-Verse itu juga pakai Blender juga. Oh iya. Berarti itu berarti murah tuh ya film Spider-Man itu? Enggak. Software-nya memang gratis kan? Iya itu kan, makanya pakai masa box office pakai software gratis? Iya, itu memang kenyataan seperti itu. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Gitu. Jadi yang gratis itu memang udah kayak standar perfilman gitu. Akang yang gratisannya? Iya, saya gratisan juga. Gitu. Tapi memang udah standarnya sekarang seperti itu sih Kang. Jadi memang kita para 3D artis sekarang kebanyakan ya, nggak semua tapi kebanyakan tuh udah memakai software Blender itu gitu. Sekarang Akang kerja di mana? Sekarang kerja di kantor sekarang. Iya, kantor yang bikin animasi-animasi kayak gitu? Iya, sekarang... Akang bisa pamer nggak hasil karya Akang di bidang animasi itu apa gitu? Bisa, ada. Apa tuh? Boleh sebutin? Iya, sebutin aja. Nggak akan ada yang marah. Penontonnya dikit kok. Mungkin yang The Lastest ya, yang paling terakhir itu, dan masih berjalan sampai sekarang itu, series animasi Rico the Series ya. Rico the Series. Oh, Rico the punyanya Series. Mas Tenggu Wisnu dan Mas Ari Untung.
Nah itu di situ saya dulu Oh, jadi anak buahnya Arie Untung? ya bisa dikatakan seperti itu lah. Oh, anak buahnya ya. Ya. Ya, terus. Nah dari situ saya sebagai supervisor animator sama artnya gitu. Ya, jadi Akang yang bikin si anak itu lari-lari, gerak-gerak Ya, gitu yang saya bikin mereka gerak-geraknya saya dan anak-anak tim lah gitu. Ya satu tim kan. Ya satu tim gitu. Itu menjanjikan nggak sih kerjaan kayak gitu? Kan itu dilihatnya dari hobi gitu kan. Ya sebenarnya sih menjanjikan sih kan sebenarnya ya. Kalau ahli. Bukan. Jadi kan kita mungkin ya ini apa kebanyakan ya, nggak tahu kebanyakan atau sedikit. Yang saya alami gitu, kita bisa bikin sesuatu, tapi kita susah menjualnya. Oke. Yang gitu ya, Kang? Ya, seperti itulah. Jadi kayak orang-orang Indonesia tuh karyanya tuh sangat keren-keren gitu kan. Tapi mungkin mereka agak susah mengenerate ini menjadi income yang menjanjikan gitu. Iya. Paham. Itu gitu. Karena kita belum memiliki sistem yang paten kan untuk jadi merangkum ahli-ahli animator. Ya. Ya karena animator sendiri gak pernah diajarin di sekolah ya. Ya, nggak pernah dan Gak pernah diajarin di sekolah. Ya. Jadi semua orang sendiri aja main di situ gitu. Otodidak. Ya, dan karena itu susah sekali untuk nyari karena random sekali orang-orangnya gitu. Kan maksudnya kalau nyari orang teknik mesin ya tinggal cari di SMK gitu kan. Cari atau di universitas gitu. Tapi kalau misalkan animator berarti nyarinya random banget kan? Nyarinya sebenarnya ada komunitasnya juga. Ada komunitas, komunitas-komunitas semacam itu gitu. Yang latar belakangnya itu beda-beda banget gitu. Iya. Akang taunya dari Need for Speed tadi gitu ya? Iya, bermula dari situ lah. Ya, bermula dari situ. Need for Speed, terus nonton Transformer juga tuh saya ngefans banget gitu. Transformer Akang bisa bikin nggak kayak gitu? Bisa, saya pernah pas sebelum ada tutorial ya kan, sebelum ada tutorial Blender gitu kan, masih jarang banget tutorial gitu. Saya ngulik-ngulik gitu kan, gimana nih biar dari mobil ke robot gitu, saya mikir-mikir terus ngulik-ngulik selama ya sambil kerja ya kan, selama 2 tahun gitu kan. 2 tahun? Ngulik gak ini sama ngulik, di spare time lah gitu kan, pas lagi santai saya coba ngering-ngering dan alhamdulillahnya dapat tuh gimana caranya gitu. Jadi kalau sekarang bisa bikin Transformer bisa bikin ya? Secara kalau ya, produksinya nggak detail ya, tapi secara ininya konsepnya saya bisa dan ada sih nanti bisa lihat aja ada videonya yang saya pernah. Jadi walaupun podcast ini nggak akan laku penontonnya dikit, tapi mungkin ada di antara orang-orang itu yang membutuhkan jasa animator. Ya, dipakai buat apa aja kalau misalkan udah bisa animasi itu? Animasi itu wah kalau zaman sekarang sebenarnya sangat dipakai dimanapun sih Kang. Jadi misalnya buat film tadi udah itu film ya. Terus misalnya saya ketemu sama mungkin dia punya produk pasta gigi misalkan gitu kan. Oh saya punya produk pasta gigi nih, pengen dibikin iklannya gitu kan. Itu bisa. Oh iya, bikin iklan gitu. Ya, bikin pasta gigi. Film, terus aplikasi juga kan itu semuanya menggunakan animasi. Kan, hah? gitu. Aplikasi? Ya. Aplikasi pakai animasi gimana? Aplikasi apa? Yang ada karakternya misalkan. Kayak ada aplikasi anak gitu kan, misalkan belajar ABC gitu kan. Itu kan ada animasinya, ada apa karakter yang bergerak lah. Itu juga termasuk animasi sih. Iya berarti ya, iya bikin. Jadi kalau misalkan Akang nih sendirian tanpa tim, bisa nggak bikin kartun? Kalau bisa. Jadi banyaknya tim hanya untuk mengurangi durasi pengerjaan. Iya, durasi pengerjaan gitu. Misalkan saya kayak dulu nih saya pengalaman nih bikin ikutan lomba ya kan, ikutan lomba dari Kementerian Agama gitu kan. Lomba animasi Islami gitu. Itu saya tahu deadline-nya tuh sebulan sebelum deadline gitu kan. Saya dikasih tahu teman saya gitu kan. Oh Mas ini ada ini event ini lah gitu, animasi. Oh bener nih. Ya udah saya coba iseng lah gitu kan. Pertama iseng gitu kan. Iseng tapi jadi keseruan. Jadi sama istri diskusi gitu kan nih mau bikin apa ya. Oh ya udah bikin kayak gini. Nah itu selama 1 bulan gitu kan. Dan waktu itu saya juga bekerja. Posisi masih kerja. Ngerjain itu dari malam sampai jam 2 malaman lah gitu. Sendirian itu bisa jadi dari 0 sampai animasi berdurasi animasi 3 dimensi berdurasi 5 menit. Selama 2 bulan? Sama 1 bulan. 1 bulan spare waktu dari katakanlah jam 9 atau jam 10 sampai jam 2 pagi dini hari. Iya kan ya? Selama 1 bulan dan akhirnya hanya jadi untuk 5 menit. Untuk 5 menit. Dan alhamdulillahnya dapat dua juara gitu. Oh, 2 juara. Juara 1 provinsi dan juara 2 nasional. Itu tahun dari animasi yang sama. Iya, dari animasi itu yang saya bikin itu. Gitu kan.
dapat duit kan? Iya. Cuman karena dulu pas eventnya tuh COVID gitu kan, kayak eventnya kayak seakan-akan eventnya tidak ada gitu. Jadi kayak bener-bener secret gitu, rahasia. Nanti jadi yang apa panitia event nanti ini tidak boleh dipublikasikan ya karena masih dalam mengenai COVID gitu. Jadi kayak nggak ada apa-apa, padahal ada event ini gitu. Tapi ini Kang, kalau misalkan Akang bikin, ya pokoknya mah effort yang segitu gede gitu, lama 1 bulan begadang, tapi hanya bisa menghasilkan 5 menit. Susah kayaknya dong, animator itu. Ya kan beda-beda Kang ininya. Langsung ngomongnya ke kaya gitu ya. Ya sebenarnya bisa animasi dihargai kecil atau gedenya sebenarnya sih pinter-pinternya orang marketing sih Kang sebenarnya gitu ya. Misal? Orang marketing misalkan ya kayak kita lihat di YouTube gitu kan. Di YouTube itu banyak yang misal pernah nonton mungkin Upin Ipin versi yang kayak cacing gitu kan. Oh iya. Yang mungkin GTA Upin Ipin gitu kan. Itu kan viewernya banyak banget tuh. Iya. Ya itu sebenarnya dia juga pintar marketing Kang gitu. Jadi nggak perlu detail, asalkan ya mungkin lebih ke storytelling sih Kang sebenarnya. Di YouTube itu ada di antaranya tuh Tekotok gitu. Ya itu yang simple kan. Fernalta gitu. Ya itu Fernalta juga. Itu kan simple banget tuh cuman gitu kan. Itu berapa hari kira-kira kalau bikin gitu? Kalau bikin ya saya 3D sih, cuman kalau 2D mungkin itu kan 2 dimensi doang. ya kan? 2 dimensi itu lebih cepat sih Kang sebenarnya lebih gitu. cepat. Itu mah jeniusnya orang storytellernya sih, saya mengakui gitu. Oh iya, itu emang si storyteller udah, dan VO talentnya juga wah itu gila. VO apa? VO talent, voice over. Voice over. Iya. Enggak kira-kira kalau misalkan akan bikin kayak gitu tuh berapa jam tuh? Itu untuk durasi 1 menit 2 menitan kan mereka kalau bikin tuh? Iya, kalau Saban Duin mungkin bisa ya 3-4 jam malah mungkin ya. 3-4 jam untuk bisa bikin yang kayak gitu. Bisa bikin yang kayak gitu. Kan karena itu dia kayak gambar terus bikin aset mulutnya itu kan tinggal dimasukin timing kapan dia si A tuh muncul, I itu muncul gitu kan. Jadi enggak, kalau si Tekotok itu kalau jalan juga cuman dikit gitu kan, badannya diem aja gitu kan. Ya, itu juga ngegerakinnya juga itu cuman dia. Ya, pasti Fernalta lebih parah, juga diem doang gitu kan. Ya, sebenarnya lebih makin aneh tuh makin lucu gitu sebenarnya gitu. Ya, enggak. Nah, kenapa kalau misalkan kalau animator bisa buat yang seperti itu, kenapa Akang enggak gitu? Kan lumayan tuh bisa tajir gitu. Ya, mungkin lebih dari mindset awal sih, Kang. Kalau saya kan ini kalau saya pribadi ya, saya referensi kan kenal animasi tuh dari kayak alat transformer gitu kan. Yang fancy banget lah, yang sangat super detail gitu. Kamu pengennya tuh fokusnya tuh ke bentuk yang sangat detail, bukan storytellingnya gitu ya. Bukan storytelling. Nah, tapi yang makanya itulah pentingnya berkolaborasi gitu kan. Kalau sekarang ya alhamdulillahnya saya ya bisa dikatakan berpartner lah gitu dengan kantor yang sekarang saya kerja di sana gitu. Jadi nggak yang kayak karyawan ya ini pagi pulang ini biasa lah gitu. Kayak kita berpartner, saya punya keahlian, teman-teman saya ini mungkin bisa menjual ini kan, yaudah kita kolaborasi gitu. Berapa ini Kang? Kalau ya sekarang ya ini mah ngomong karena ini adalah bahasanya subaltern gitu, jadi semoga aja saya tuh pengen menekankan bahwa setiap profesi itu ternyata ya lumayan juga gitu kalau ditekuni. Sekarang nih kan Akang belum masih terikat dengan perusahaan gitu Kang, Akang masih belum apa-apa gitu, baru mulai kan bisa ya? Dikatakan masih muda lah ya. Akang itu cukup untuk menghidupi kehidupan keluarga tuh layak nggak? Kalau keluarga saya sendiri sih sangat layak sih, masih sangat cukup lah gitu. Cukup ya untuk. Bahkan rada lebih lah. Rada lebih bisa ditabung gede gitu ya? Ya untuk misalkan sendiri ya. Tapi ya kan, untuk keluarga gitu. Tapi kan kita kan punya buntut-buntut yang lain juga. Iya buntut-buntut yang lain. Ya, temen yang tiba-tiba butuh duit gitu. Yang nggak mau ngembaliin kalau ditagih. Wah ya banyak itu. Banyak ya. Iya. Ya berarti cukup menjanjikan ya. Iya, insya Allah cukup menjanjikan. Nah terus ini, kalau misalkan sekarang itu di Indonesia banyak sekali kerjaan-kerjaan yang cukup menjanjikan, kenapa mereka gak masuk ke sekolah? Jadi pelajaran-pelajaran di sekolah gak bahas sekolah gak animasi kan? Terus ngebahas tentang ekonomi kripto gitu, sekolah juga nggak bahas. Padahal ini kan yang lebih baru gitu, yang lebih update gitu. Sekolah-sekolah kebanyakan hanya membahas tentang materi-materi jadul, pendekatan jadul,
teknologi jadul. Iya. Animasi ada nggak sekolahnya? Dulu mah gini sih. Kalau saya SMK mungkin SMA, ada ya? saya dulu SMA, terus saya D1 jurusan DKV. Cuman kan DKV tuh diajarin fokusnya ke desain ya, kayak desain poster gitu-gitulah. Nah, cuman saya pas di spare time gitu kan, itu tuh dulu tuh kuliah dari jam 9 sampai jam 12 tuh. Tapi saya masuk ke kampus itu jam 7 pagi, pulang jam 8 malam. Loh. Itu saya ngulik sendiri, Kang. Jadi setelah sebelum kuliah dan setelah kuliah tuh saya ngulik sendiri di Iya, jadi maksudnya itu otodidak aja otodidak gitu ya? jadinya. Ada nggak lembaga pendidikan misalkan SMK lah, SMK yang ngajarin animasi gitu? Ada. Kan ada jurusan animasi juga. Jurusan animasi Ada. Menghasilkan orang-orang. Iya, ada. Wah, ternyata lumayan juga ya. Ada. Ya. Sudah ada sekarang. Tinggal dimasukkan ke, ya berarti tadi ya wadahnya itu ada berapa banyak kira-kira animator di Indonesia? Sebenarnya banyak sekali sih, Kang. Tapi kenapa ya ini kan sebenarnya pertanyaan absurd, ada berapa banyak animator di Indonesia? Cuman sebenarnya kelanjutan dari pertanyaan saya adalah kenapa nggak bisa bikin sampai kayak Hollywood gitu? Ya, mungkin ya ini masa pengetahuan saya kayaknya. Mungkin tadi sih tapi sepotong soalnya saya penasaran ini. Oh iya, sorry. Naga di TV kita itu, Iya. itu animasi kan? Itu animasi juga. Nah, itu animasi kan? Kenapa, saya mohon maaf banget, bukannya ngehina gitu, tapi ini mah pandangan umum ya. Iya. Kenapa sejelek itu gitu kan animator kita gitu? Nah, itu saya ada temen yang bikin. Maaf. Saya ada temen yang bikin. Jadi, saya pernah ceritain gitu kan sama teman saya yang pernah ikut terlibat gitu kan. Jadi, itu kan stripping ya, Kang. Jadi harus super duper kerja tayang. Super duper kerja tayang ya. Jadi, misalnya baru dapat footage-nya pagi, siang itu harus tayang. Begitu? Footage-nya doang, belum ada visual effect-nya kan. Jadi ini bukan masalah animatornya ya, masalah si animator mau saya yakin mereka mah keren lah gitu. Cuman karena dituntut pekerjaan dan waktu yang sangat mepet gitu kan. Jadi ini kapitalis sih sebenarnya yang merusak animator kita tuh ya. Jadi sebenarnya mereka pengen dapat duit cepat gitu, instan. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan si animator itu dikasih waktu lebih 2 hari lah, misalkan 3 hari, bisa jauh lebih bagus ya. Ya gitu. Jadi Marjan gitu. Ya kebanyakan sih gimana? Ya Marjan iklannya bagus kan? Itu sangat super duper keren lah gitu kan. Iya. Cuman ya mungkin karena klien-klien di Indonesia mungkin pengennya kan kita kan ada segitiga ini ya kan, segitiga perdagangan lah. Yang bukan. Jadi kalau bukan. Oh, bukan. Jadi kalau pengen cepat berarti harus mahal. Kalau pengen yang murah berarti harus waktunya agak lama bisa dikaret gitu kan. Nah, tapi kebanyakan tuh udah mah pengen cepet dan pengen paling murah. Yeah. Gitu. Jadi ya gimana? Jadi itu bukan salah animatornya ya? Bukan. Akang kenal orang itu kan? Iya. Ada temen yang pernah terlibat juga gitu. Kalau gitu kenapa perkumpulan animator se-Indonesia misalkan nggak urung rembuk gitu bikin perkumpulan terus bikin film yang animasinya itu benar-benar bagus gitu sehingga kita bisa dibanggakan di dunia internasional, kan setelah itu mungkin bakal dapat banyak kontrak, dapat banyak job gitu. Ya, bisa aja kan? Mungkin bisa banget. Ya kenapa sih, nggak gitu? Karena mungkin ya ini masalah circle ini lah. Jadi keterbatasan mungkin ya budget terus kita kan setiap orang kan punya kebutuhan masing-masing ya, Kang ya. Jadi mungkin nggak bisa fokus di satu gerakan yang sama kalau misalkan budgetannya nggak mencukupi gitu. Bikin kolaborasi misalkan kita ngajuin ke konsorsium gitu atau ke orang kaya gitu. Ya mungkin bisa juga sih. Soalnya kan yang tadi maksudnya gini, ini maaf ya banyak motong gitu, tapi maksudnya kan ini menjanjikan. Yeah. Animator itu menjanjikan. Akang aja yang masih bikin di sebuah perusahaan gitu yang belum independen, Akang bisa mendapatkan penghidupan yang memadai atau lebih dari cukup gitu ya sampai sejauh ini gitu. Nah, makanya kalau misalkan semakin banyak job, semakin banyak apa kan sebenarnya ini menjanjikan juga gitu. Yeah. Jadi ya udah nggak apa-apa kita kumpulin kemudian kita ya ajukan kepada kapitalis gitu para yang bikin film apa kan bisa aja. Bisa. Kenapa enggak gitu? Ya
Mungkin harus ada yang mungkin harus ada memulai lah kan, ada saya memulai gitu. Ya udah saya mulai, saya itu Kang. Jadi saya investasi Kang. Oh, boleh. Itu siap. Jadi mungkin Atau ada yang mau investasi di sini sok aja. Ya, Nanti boleh. Nah, misalkan kita bikin film pendidikan gitu. Ya. Kayak si Dora. Dora gampang banget kan? Dora Explorer. Explorer gampang kan? Iya, gampang. Itu misalkan berarti cukup sehari lah bisa jadi kayak satu gitu episode bisa ya? Nah, jadi kalau produksi, ini kan kita bisa produksi kan. Produksi kan itu ada production sama post pro ya. Nah, yang lama tuh biasanya di pra-nya sih kan. Oh. Jadi kayak misalkan nih, ini di pra tuh kan ada konsep, terus desain karakter. Oh iya, karena banyak rapatnya juga di situ itu, ya. Nah, di situ kita pengen, di sini kita pengen bikin apa sih? Nah, kita ngerebuk dulu di situ, brainstorm dulu, abis itu desainnya gimana nih? Nah, itu yang lama tuh kan. Jadi ngedesainnya yang lama gitu, ngedapetin inspirasi buat desainnya gitu. Desain terus nanti misalkan nih 3 dimensi gitu kan, itu harus nge-build dari desain ke jadi 3 dimensi gitu. Jadi 3 dimensi itu juga kan butuh waktu juga. Nah, setelah itu, misal semua aset itu sudah ada, nah episode 1, 2, 3 dan seterusnya itu bakal cepat. Jadi sebenarnya 80% timing itu habisnya di pra. Berapa persen? 80? Sekitar 70-80% itu 70. yang paling lama di pra-production. Habis itu udah tinggal animate. Oh, jadi kalau misalkan bikin animasinya mah nggak lama ya? Nggak lama sebenarnya, bisa cepat gitu. Kayak misal pengalaman nih, yang project yang dulu gitu, kita mau bikin series gitu. Untuk pra-nya itu 3 bulan. 3 bulan itu kita belum produksi ya kan. Kita karena kita rapat nanti ada orang jalan ke sini. Jadi desainnya seperti apa, pembuatan 3 dimensinya gitu, semua asetnya, baru kita bikin episode 1, 2, 3 itu per bulan, sebulan sekali. Jadi dari 3 bulan kita nabung aset, bikin episode itu sebulan sekali, sebulan gitu. Jadi yang lama emang di pra-nya. Gitu. Pantes kok bisa banyak gitu bikin karena videonya. asetnya udah banyak, mereka tinggal bisa tinggal masukin gitu ya, aja, tinggal gerakin si orangnya aja, yang gitu. bawa bakso itu ya itu aja. Jadi langsung ke produksi gitu, nggak ke pra-nya. Mungkin pra nambah dikit-dikit lah. Gitu. Oh gitu ya. Jadi buat Baraya semua yang pengen jadi animator, ini sebenarnya bisnis yang bukan bisnis sih. Ini adalah karya dan keahlian yang sangat enak untuk diwujudkan di dunia modern ya. Karena semakin kesini semakin banyak yang membutuhkan aplikasi animasi ya. Film, iklan, pokoknya berbagai platform yang berhubungan dengan media zaman sekarang itu sangat ini ya. Dan alhamdulillahnya tuh bisa WFA gitu kan. Work from anywhere. Oh iya benar. Jadi tinggal asal punya bawa laptop ya. Asal punya laptop yang speknya memadai, kamu mau ke kafe gitu kan kerja itu juga bisa gitu. Iya sambil nyolong wifi di kafe bisa. itu. Mau sambil camping, nganimet bisa. Asal ya itu ada projectnya gitu kan. Gitu. Kenapa ketawa? Asal ada proyeknya. Iya. Asal ada projectnya. Iya iyalah. Ya emang benar asal ada projectnya. Iya, saya jadi tertarik sama dunia animasi. Sayangnya saya nggak bisa. Kan? Nanti bisa dibikinin Guru Gembul jadi animasi gitu. Oh bisa. Tapi jadi ganteng gitu kan? Jangan kayak gini. Kayaknya susah. Ya Baraya itu saja. Yang pasti sekali lagi ya, jangan ngarep bahwa kita bertemu dengan orang terkenal di sini. Jangan ngarep kita bertemu dengan orang yang sangat mencerahkan apa segala rupa. Tapi ini adalah realitas kehidupan kita. Bahwa di Indonesia sekarang di dunia modern ada orang-orang semacam Akang ini yang bisa dihidupi oleh satu pekerjaan yang di masa lampau itu nggak ada dan sekarang tuh ada dan semakin banyak yang membutuhkannya. Mungkin bukan soal Akang ini yang menginspirasi, tetapi obrolan ini menginspirasi orang-orang bahwa kita bisa aja bekerja di bidang yang sebelumnya sama sekali tidak dikenal gitu. Gitu ya Kang ya? Ya. Ada kata-kata terakhir sebelum eksekusi? Apa ya? Oh, enggak ada kata terakhir. Itu kata terakhirnya apa ya? Terima kasih. Apa? Ya. Oh iya itu baru ingat. Apa? Mungkin kita harus fokus dengan apa yang kita suka lah gitu. Mau apapun pekerjaannya gitu kan. Kan ada tuh kan pepatah yang mengatakan jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kehancuran akan datang. Oh iya. Berarti ya setiap orang harus punya kewajiban untuk punya keahlian spesifik gitu. Ya. Ada calon presiden yang nggak memiliki keahlian gitu. Saya pulang aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.